Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bab 4, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Kami kelompok 10 mengambil subbab C, D, dan E, yaitu masa Orde Terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Jadi, kami akan menjelaskan tentang masa Orde Terpimpin terlebih dahulu. Masa Orde Terpimpin adalah salah satu periode dalam sejarah Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, yang berarti semua kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Jadi pada masa Orde Terpimpin kami akan membahas kondisi politik terlebih dahulu. A. Dekret Presiden 5 Juni 1959. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Selain itu, Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1995 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia. Jadi, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utus-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Selanjutnya, ada penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer dengan kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa demokrasi terpimpin, justru terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan mengganti dengan DPR GR. Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sebaliknya, DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Yang ketiga, pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, bukan diangkat seumur hidup. Selanjutnya ada kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin, partai-partai yang ada ditekan agar menyokong dan memberikan dukungan terhadap gagasan presiden. Partai politik yang pergerakan yang dianggap bertolak belakang dengan pemerintahan dibubarkan dengan paksa, sehingga hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, serta Partai Purba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Tarbiyah Islam. Selanjutnya ada politik luar negeri. Politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Namun pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Selanjutnya ada peristiwa G30S PKI 1965. Peristiwa G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Indonesia. Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Ke-6 perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI antara lain
Pertama ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Wisis Wondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan operasi penumpasan G30S PKI yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto berhasil menggagalkan pemberontakan PKI. Perkembangan ekonomi. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Pada 1963 Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ketuanya dijabat secara langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas badan ini menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. B. Devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi menurunkan nilai mata uang rupiah 1000 dan rupiah 500 menjadi rupiah 100 dan menjadi rupiah 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah rupiah 25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Selanjutnya C. Deklarasi Ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi atau Dekon di Jakarta. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 atau uang lama diganti dengan Rp1 uang baru. Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. 3. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Kehidupan sosial. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antara kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom atau nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. Media komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian, Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. B. Pendidikan. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjut tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas universitas yang sudah ada. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat, dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2. Jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam kebudayaan. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menangunginya. Baik, selanjutnya ada opini. Opini kami terhadap masa demokrasi terpimpin adalah kami mengira bahwa pada masa demokrasi terpimpin adalah masa yang paling sejahtera. Namun kami terkejut saat membaca buku IPS edisi 2018 karena pada masa demokrasi terpimpin ternyata terdapat banyak masalah, dari masalah politik, penyimpangan dari Pancasila, dan lain-lain. Kesimpulan,
Kesimpulannya adalah bahwa pada masa demokrasi terpimpin, sistem pemerintahannya masih banyak kekurangan sehingga terjadi banyak peristiwa yang merugikan daripada menguntungkan. Contohnya seperti pemberontakan PKI, konflik antar partai politik, penyimpangan dari Pancasila, dan lain-lain. Sehingga kepercayaan rakyat kepada pemerintah menurun. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.